Waalaikumsalam. Jadi disampaikan Ustaz dalam rangka menyambut amalan bulan Ramadan kan kita membaca Yasin selama 3 kali dengan diniatkan yang berbeda. Dan di sisi lain kan ada yang menyampaikan tuntunannya nggak ada atau hadisnya lemah kan itu. Nah, bagaimana supaya kita ini hati kita tidak terbesit pemikiran seperti itu, kejelasannya bagaimana? Ya, ada sebahagian saudara kita yang menganggap tidak ada dasarnya amalan-amalan semacam ini, ya kan Pak ya? Tapi kalau kita melihat perintah secara umum, baca Quran kan boleh di waktu kapan saja. Tidak ada larangan kita baca Quran di malam Jumat. Tidak ada juga larangan kita di malam Isnin. Ya, di malam apa aja. Dan Allah melalui lisan Rasulullah pun memerintahkan kita untuk membaca sesuatu berupa zikir, bacaan Quran di malam-malam utama. Sehingga misalnya kita ke kampung-kampung ada tradisi menghidupkan malam Jumat. Ada tradisi kita menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ada tradisi kita menghidupkan juga malam 21, 23, 25. Meskipun boleh jadi 21-nya kita beda dengan 21-nya orang lain dan lain sebagainya. Nah, saya merasa kalau dibilang nggak ada dasarnya, ya bagaimana nggak ada dasarnya? Ya, begitu banyak riwayat menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dan kemudian cara orang meresponnya mungkin dulu adalah kreasi ulama. Ya, kreasi ulama misalnya, oh baca Yasin aja mudahan. Soalnya kalau bapak-bapak disuruh baca suratul Kahfi kayaknya kepanjangan. Ya. Atau bapak disuruh baca ayat Al-Qur'an 30 juz, kelamaan. Udah bacanya Yasin kan itu ya, 3 kali kan itu. Memang kalau ditanya hadisnya di mana hadisnya Pak Ustadz Mansur, ya nggak ada gitu kan ya. Tapi hadis umumnya ada. Siapa orang yang baca Yasin 5 quri'at lah. Kan gitu. Siapa orang yang baca Yasin tergantung niat dia bacanya. Itu ada. Kalau kita punya hajat yang begitu banyak, bacalah jantungnya Al-Qur'an. Jantungnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Itu Pak ya. Nah, jadi dasar hukum secara umumnya begitu banyak riwayat yang mendukung tentang keutamaan malam ini, itu malam nisfu Sya'ban. Nah, cara orang menyambutnya kan masing-masing. Atau bapak nggak sempat baca Yasin 3 kali, ya minimal baca Qul 3 kali. Kenapa kok bapak ingin baca Qul 3 kali? Kan kata Nabi, Qul itu sepertiganya Al-Qur'an. Ya. Apabila bapak baca 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Jangan-jangan yang baca Qul 3 kali karena dia ikhlas lebih sampai duluan kepada Allah dibandingkan yang baca Yasin. Karena kalau di kampung kami Pak, itu kalau udah malam nisfu Sya'ban, itu yang nggak pernah ke musola. Iya, paling depan lagi. Iya, nggak apa-apa karena memang malam itu sebenarnya bukan hanya malam untuk memohon hajat dan permintaan doa, tapi adalah malam silaturahim. Jadi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan. Ya, kenapa? Karena orang yang datang bulan Ramadan tapi hatinya masih ada permusuhan satu dengan yang lain, tidak akan diterima Ramadannya. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima amaliyah Ramadannya. Jadi malam nanti itu kalau bapak masih punya orang tua, minta ridho dan maafnya. Saya udah gak punya orang tua, ya kan ya. Yang dituakan lah ya kalau gitu kan. Kalau misalnya dia ada di kampung, kalau bisa bapak langsung video call. Ya, itu malam nanti istri dengan suami saling memaafkan. Nah, kira-kira
habis pulang sholat maghrib baca yasin terus saling maafkan. Gimana tuh Pak? Plong langsung kan ya. Nanti malam-malam Bapak bangun di tengah bulan purnama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Jadi secara umum saya mengatakan ya, memang tradisi di Indonesia ini kalau secara letterlek hadisnya mengatakan ini itu banyak yang nanti terbantahkan. Semua bisa, nggak ada dasarnya semua. Misalnya contoh, misalnya nanti bulan Ramadan kita mengiringi setiap rakaat dari perpindahan rakaat sholat tarawih dengan bacaan zikir kan, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, atau kita baca al-badru muhammadun sallu alaihi, kan diiringi seperti itu ya. Cuma saya berharap Bapak jawabnya jangan asal-asalan. Kadang-kadang ulama udah ngajarin baca sholawat, Bapak jawabnya asal-asalan. Al-badru muhammadun sallu alaihi alaihi gitu jawabnya. Ada kan al-badru muhammadun sallu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu juga kan enggak ada dasarnya. Jadi banyak hal yang enggak ada dasarnya. Nah, itulah pentingnya kita memilah mana ibadah mahdhah, mana ibadah ghair mahdhah. Kalau ditanya manfaatnya banyak. Nanti kita diam di masjid ada pahala iktikafnya. Salam-salaman pulang setelah acara ada pahala silaturahimnya. Ada kotak di masjid yang jalan walaupun jalannya lancar itu ada pahala sedekahnya. Ada pahala zikirnya, ada pahala doanya, ada pahala baca Qur'annya, ada pahala sujud yang lebih lama karena Bapak misalnya melaksanakan sholat tasbihnya. Jadi yang tadi dikhawatirkan mungkin kan ya nggak masuk dengan kekhawatiran itu. Ya seperti itu ya. Ada lagi? Ada? Cukup? Kalau tidak ada, saya berharap memanfaatkan pertemuan dengan Lailatin Nisfi min Sya'ban dengan begitu banyak kemuliaan dan keutamaannya, dengan kita banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mendekatkan dirinya kan mulai dari doa, kemudian ada yang baca Yasin, kemudian juga ada yang mungkin berzikir, ada yang banyak bersolawat ke atas Nabi, atau ada yang bersedekah, ya, atau ada yang menghatamkan Quran, atau dengan cara-cara lainnya yang intinya adalah taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti malam doa kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minim-minim kita bisa bersua dengan bulan suci Ramadan. Masih 15 hari Pak, kita nggak tahu ya kan ya, 15 hari ke depan. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sebagaimana doa kita dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur dan usia kita bisa bersua dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Konon kata ulama, mereka yang berhasil meraih kejayaan Ramadan adalah mereka-mereka yang sudah mempersiapkan ruhiyahnya dari jauh-jauh hari, jiwanya dari jauh-jauh hari. Dari mulai Rajab dia udah siapin. Kemudian datang bulan Sya'ban, persiapannya semakin dikuatin. Begitu pintu gerbang Ramadan tiba, mantap dia. Dan juga ada yang mengatakan hanya orang-orang yang mempersiapkan ruhiyahnya dari jauh-jauh hari inilah yang nanti berhak bersua bertemu dengan malam Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Dan orang-orang seperti inilah yang berhak untuk mengumandangkan takbir. Jadi orang yang mengumandangkan takbir hari raya itu yang pantas adalah yang sukses ibadah Ramadannya. Ini kadang-kadang
Sholat Idul Fitri paling depan, tapi puasa enggak. Takbirnya paling kenceng. Ya. Padahal dipikirkan walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnain dulu tuh bilangan Ramadan kita dengan rangkaian ibadahnya. Baru kita mengagungkan Allah dengan bertakbir. Jadi takbirnya bobotnya mantep, Pak. Iya. Ya, bobot zikirnya tuh dengan kita bertakbir sempurna ibadah kita Ramadan beda dengan orang yang takbir tapi tidak menyempurnakan rangkaian. Nah, rangkaian ini sudah dimulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan kita malam nanti sudah ada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Ya, semoga Allah memenuhi hajat-hajat kita. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa dan permintaan kita, wabil khusus bisa bersua dan bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat, dalam keadaan mampu menebarkan maslahat dan manfaat untuk diri kita dan umat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.